Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohma Putri Kaharidoni dari kelas Ekonomi Syariah A semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan 2 Manufaktur. Langsung saja ke pembahasan. Kewirausahaan dan wirausaha itu, apakah mereka itu sama? Jawabannya adalah tidak. Kewirausahaan itu adalah suatu profesi yang timbul karena interaksi antara ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh dari pendidikan formal dengan seni yang hanya dapat digaji dari rangkaian kerja yang diberikan dalam praktik. Singkatnya, kewirausahaan itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan, sikap, ataupun kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik dan dapat bermanfaat bagi orang lain atau dirinya sendiri. Selain itu, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan wirausaha adalah, menurut Peter F. Drucker, wirausaha merupakan kemampuan seseorang dalam membuat atau menciptakan sesuatu yang berbeda, unik, dan bermanfaat. Selanjutnya, menurut Kathleen, wirausaha merupakan orang yang dapat dan mampu mengatur, menjalankan, dan mau mengambil resiko dari pekerjaan yang dia jalankan tersebut dalam dunia usaha. Yang ketiga yaitu menurut Maksud Mahfud dan Mahmud Mahfud. Mereka mengatakan wirausaha ialah orang-orang yang memiliki inovasi untuk mengubah sebuah kesempatan menjadi ide yang bisa menghasilkan, mendapatkan nilai plus dari orang lain, biaya, waktu, dan kecakapan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi secara umum, definisi kewirausahaan merupakan orang-orang yang mampu mengubah sebuah peluang atau kesempatan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan atau menguntungkan yang diolah dengan menggunakan inovasi, kreativitas, dan keunikan dalam membuat suatu produk, serta mereka berani mengambil segala resiko yang akan dihadapinya dan tidak menjadikan mereka untuk mudah putus asa jika mereka mengalami kegagalan dalam membangun usaha tersebut. Seorang wirausaha memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Penambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausaha semata, tetapi juga oleh konsumen yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. Ciri yang kedua yaitu komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi terhadap waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan. Ciri yang ketiga yaitu memperkirakan resiko yang mungkin timbul. Dalam kondisi resiko yang mungkin terjadi berkisar pada resiko keuangan, fisik, dan resiko sosial. Ciri yang keempat yaitu memperoleh reward. Dalam hal ini, reward yang terpenting adalah reward berupa uang, biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya. Selanjutnya yaitu syarat seorang wirausahaan. Yang pertama, wirausahaan itu harus memiliki modal. Barang modal mencakup semua sarana maupun prasarana yang dipergunakan untuk proses produksi. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan untuk menemukan peluang dan mengevaluasi peluang-peluang yang ada, termasuk mengumpulkan sumber-sumber daya yang digunakan, serta dapat bertindak secara efektif dan efisien untuk mempengaruhi keuntungan dari peluang-peluang tersebut. Yang ketiga yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Wirausaha adalah pemimpin yang mengorganisasi sumber daya yang diperlukan. Di samping itu, harus juga mempunyai sifat kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Yang keempat yaitu mampu membuat rencana bisnis. Wirausahaan mampu merencanakan kegiatan-kegiatan bisnis dan dapat mengelola waktu dengan efektif sehingga dapat mengembangkan usahanya. Syarat yang terakhir yaitu dapat bekerja sama.
Seorang wirausaha harus mampu bekerja sama dalam keadaan apapun, mengantisipasi setiap perubahan, dan tanpa ragu-ragu mengambil keputusan yang tepat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Tujuan kewirausahaan yang pertama ini berdasarkan pemikiran apabila seorang pebisnis tentu membutuhkan banyak sumber daya manusia yang lain dalam membantu membangun suatu kegiatan ekonomi atau industri. Dan yang kedua yaitu ikut serta dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Kian sukses dan kian berkembang suatu bisnis tentu membutuhkan kian banyak pula sumber daya manusia untuk ikut serta membantu peranan penting dari wirausahawan. Hal ini tentu berarti kian banyak lapangan pekerjaan yang dibuka bagi masyarakat setempat, baik itu masyarakat yang memang kekurangan finansial, tidak cocok di bidang pekerjaan yang sebelumnya, kesulitan ijazah, bahkan pengangguran sekalipun. Kemudian yang ketiga yaitu membudayakan semangat wirausaha di dalam masyarakat. Tujuan kewirausahaan membudayakan akan semangat wirausaha di lingkungan masyarakat yang bisa diwujudkan dengan cara yang begitu sederhana, dengan bersikap seperti apa adanya seorang manusia biasa, yaitu tidak menjadi bos. Dengan demikian, memiliki sikap tersebut tentu bisa memberikan inspirasi dan membuat banyak masyarakat yang hatinya tergerak untuk mencoba kegiatan wirausaha tersebut. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewirausahaan. Kebanyakan dari mereka tidak mau berwirausaha ialah takut untuk memulai dan takut untuk rugi. Padahal, aspek keberhasilan dan kesuksesan baru akan didapat apabila kita mengalami kegagalan terus-menerus, menyikapinya, dan mampu menutup celah kegagalan tersebut. Dengan itulah, adanya peran penting kewirausahaan yang bisa ikut serta membantu dalam menyadarkan masyarakat, di mana menjadi salah satu bukti jika wirausahawan adalah orang-orang yang hebat dan tidak boleh dipandang sebelah mata saja. Untuk menerapkan apa yang sudah saya pelajari terkait kewirausahaan, saya mencoba membuka usaha reseller yang dimana juga digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan 2 manufaktur. Apa sih sebenarnya reseller itu? Seperti yang kita tahu, reseller adalah orang yang menjual kembali produk dari pihak supplier kepada konsumen. Jadi reseller ini membeli produk dari pihak supplier dan mereka menyetok di rumah mereka masing-masing atau di toko mereka masing-masing. Yang berikutnya ini adalah usaha saya yang saya buka di platform penjualan online yaitu di Shopee. Ini adalah nama toko yang saya buka di Shopee. Terus ini adalah salah satu produk yang saya jual. Dan ini adalah gambar barang yang saya stok di rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peluang dan hambatan dari reseller. Yang pertama, mudah dalam pemasaran menggunakan teknologi dan memanfaatkan jaringan internet. Yang kedua, produknya mudah didapat karena kita bisa cari produk-produk yang kita inginkan dalam pencarian platform penjualan online seperti di Shopee. Dan yang ketiga, harganya terjangkau. Selanjutnya yaitu hambatan reseller. Yang pertama, daya beli konsumen masih rendah. Yang kedua, banyak bersaing jenis. Dan yang ketiga, minim modal. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya mohon maaf, semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.